Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan di sini saya Laila Safitri dari kelas 643G07 dengan NIM 64242167 sebagai customer care. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas bagaimana sih customer care yang baik pada beberapa studi kasus. Yang pertama, A, yaitu studi kasus sektor teknologi. Kasusnya, saya bekerja sebagai petugas customer care di perusahaan IQOO, sebuah merek smartphone. Seorang pelanggan mengajukan keluhan bahwa kamera pada IQOO 13 miliknya tidak dapat menghasilkan foto yang baik. Di sini ada identifikasi masalah utama dari keluhan pelanggan. Yang pertama, masalah utamanya ialah terletak pada kamera dari smartphone IQOO 13 tidak dapat menangkap hasil kamera atau foto yang baik. Mengapa hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Hal tersebut berpengaruh karena kualitas kamera merupakan fitur yang sangat berpengaruh dan terlihat terhadap persepsi produk atau value for money. Foto yang buruk akan menyebabkan kekecewaan fungsional, di mana ini menyebabkan kepuasan pelanggan menurun atau kecewa terhadap juga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip CRM. Prinsip CRM yang sering digunakan, yang pertama memahami pelanggan. Memahami pelanggan itu dengan cara mengidentifikasi, yaitu dengan tarik riwayat pembelian, versi framework, nomor email, log kamera jika tersedia, dan preferensi pengguna. Yang kedua, ada interaksi, di mana yaitu service recovery research menekankan bahwa respons empatik plus cepat menurunkan efek negatif dari keluhan. Yang pertama itu dengan meminta maaf, komunikasi dengan jelas, dan explain aksi kita. Yang ketiga ada respon, di mana menjelaskan solusi teknis atau remote diagnosis, update software atau patch penggantian unit jika tersedia, atau kompensasi dalam tanda kurung perbaikan gratis atau voucher. Yang keempat, ada retention, di mana retention ialah follow up setelah penyelesaian untuk memastikan kepuasan dan meminta feedback yang ditindaklanjuti di R&D. Selanjutnya, di sini ada 3 tindakan konkret. Yang pertama, mendengarkan keluhan pelanggan dengan rasa empati dan diagnosis cepat atau di hari yang sama, yaitu dengan mencatat dengan detail masalah pada hasil kamera dan kondisi foto. Yang kedua, memberikan penawaran solusi teknis dan kompensasi, memberikan solusi teknis setting, pergantian produk, serta kompensasinya. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut serta membangun loyalitas, di mana ini menghubungkan kembali pelanggan, memastikan masalah sudah tuntas, mengajak bergabung dengan komunitas, dan mencatat kasus tersebut sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, di sini ada umpan balik. Umpan balik dalam kasus ini sangat penting untuk pengembangan produk di masa mendatang. Dengan feedback, perusahaan dapat mengidentifikasi kekurangan kamera, meningkatkan kualitas software atau hardware, serta memperhatikan kembali kontrol kualitas sebelum dipasarkan. Selain itu, data keluhan juga dapat digunakan untuk pelatihan customer service agar lebih efektif dalam menangani kasus seperti ini, khususnya kamera di masa yang akan datang. Selanjutnya, ini studi kasus yang kedua, yaitu sektor pada keuangan. Kasusnya, saya bekerja sebagai customer care officer di Bank BCA. Seorang nasabah mengeluh karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Nasabah merasa tidak nyaman dan khawatir kehilangan uangnya. Tugas saya adalah menenangkan nasabah serta memberikan edukasi terkait kebijakan tersebut agar nasabah tetap merasa dihargai dan percaya pada layanan bank. Pertama, di sini ada identifikasi masalah utama dalam kasus tersebut. Masalah utamanya ialah nasabah mengeluh dan merasa khawatir kehilangan dana akibat dananya dibekukan oleh PPATK. Hal ini juga yang menyebabkan atau menimbulkan ketidaknyamanan nasabah. Selanjutnya ada kategori keluhan sesuai teori dalam pertemuan 5. Kategori keluhan tersebut termasuk dalam kategori service-related complaint atau tepatnya pada security and trust, keamanan dan kepercayaan. Pada teori CRM, keluhan layanan sering
terdapat ketika nasabah merasa tidak aman dan terganggu haknya dalam penggunaan layanan bank. Keluhan ini berkaitan juga dengan ekspektasi layanan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada analisis pemecahan masalah Anda dengan teori kepuasan pelanggan. Teori kepuasan pelanggan menerangkan yaitu kepuasan nasabah dipengaruhi oleh kualitas layanan, responsif, dan kepercayaan terhadap institusi. Menurut penelitian Mugova et al. 2025, kepuasan pelanggan berperan sebagai mediator antara kualitas layanan dengan loyalitas pelanggan, terutama dalam konteks perbankan multi-channel. Selain itu, menurut Noviono tahun 2025, kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan layanan yang responsif, empatik, serta transparan, dan juga komunikasi yang jelas mengenai kebijakan yang berlaku. Kedua, langkah-langkah penanganan keluhan pelanggan CRM approach. Yang pertama itu ada customer identification, yaitu mengidentifikasi profil nasabah dengan menanyakan usia, jenis nasabah, perorangan atau bisnis, riwayat transaksi, serta komunikasi. Sedangkan mengenali kebutuhan emosional dengan cara bertanya apakah nasabah merasa cemas, tidak aman, dan butuh penjelasan serta empati dari pegawai bank. Yang kedua, customer interaction, di mana menenangkan nasabah dengan cara berkomunikasi dengan nada tenang, empatik, dan profesional, dengarkan keluhan nasabah secara aktif, serta jelaskan kepada nasabah bahwa pembukuan dana ialah kebijakan dari pemerintah, bukan dari bank, dan bank akan membantu dalam proses klarifikasi, pengajuan, serta pembukaan kembali rekening. Selanjutnya, customer response, di mana kami pihak bank memberikan solusi yang sesuai dengan kebijakan dan bank dengan menyediakan info resmi dari PPATK atau OJK, membantu nasabah dalam pengajuan kembali rekening, memberikan update berkala perihal status dana nasabah, serta menawarkan alternatif layanan konsul dengan keuangan sebagai bentuk mengurangi dampak psikologis. Yang terakhir ada customer retention, yaitu menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah dengan memberikan layanan lanjutan yang proaktif, serta memantau kembali kepuasan pasca penanganan keluhan. Menerapkan strategi CRM yaitu program loyalitas, survei mengenai kepuasan, dan follow up kembali pasca keluhan, serta memantau kembali kepuasan pasca penanganan keluhan. Baik, selanjutnya di sini studi kasus yang terakhir yaitu soal analisis komparatif. Konteks kasus dari kasus A dan kasus B, yakni pertama, seorang konsumen IQO 13 mengajukan keluhan karena hasil foto tersebut tidak sesuai harapan. Yang kedua, seorang nasabah bank BCA menyampaikan keluhan karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK dan merasa tidak mendapatkan kejelasan dari pihak bank. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pada kasus Pada kasus IQO 13 produk teknologi, yang pertama itu ada kualitas produk, di mana kualitas produk ialah hasil foto yang tidak sesuai harapan menjadi faktor utama ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua ada inovasi dan fitur, di mana konsumen ini mengharapkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi sehingga inovasi yang membedakan produk dari kompetitor. Yang ketiga, harga dan nilai. Harga yang sesuai dengan kualitas dan manfaat yang diterima juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada pelayanan. Pelayanan ialah responsivitas dan kualitas layanan seperti garansi dan dukungan teknis sangat penting dalam mempertahankan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ialah kasus Bank BCA atau jasa keuangan, di mana di sini yang pertama keamanan dan kepercayaan. Nasabah merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan karena dana dibekukan tanpa kejelasan. Keamanan dan transparansi sangat penting dalam layanan keuangan. Yang kedua, ada komunikasi dan responsivitas. Nasabah mengharapkan penjelasan yang jelas dari pihak bank serta cepat terkait kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, ada kemudahan akses dan kenyamanan, di mana kemudahan dalam mengakses layanan dan proses administrasi juga mempengaruhi kepuasan nasabah. Yang terakhir ada kualitas layanan. Kualitas layanan yang profesional, empatik, dan transparan sangat menentukan kepuasan nasabah.
Selanjutnya, yang kedua ada langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Langkah untuk IQO 13 yang pertama ialah memberikan penjelasan teknis mengenai fitur dan batasan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, memberikan layanan yang responsif seperti garansi dan dukungan teknis. Yang keempat, membuat survei kepuasan pelanggan serta menindaklanjuti masukan secara berkala. Yang kedua yaitu langkah untuk Bank BCA. Yang pertama, memberikan penjelasan secara transparan dan rasa empatik mengenai kebijakan PPATK dan proses pembukuan dana. Yang kedua, meningkatkan responsibilitas pelayanan melalui seluruh platform. Yang ketiga, memberikan update secara berkala perihal data nasabah. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan transparansi perbankan digital. Lalu yang terakhir, yang kelima, mengadakan program loyalitas dan survei kepuasan nasabah guna membangun hubungan jangka panjang. Teori pendukung ini yang pertama ada customer satisfaction theory, di mana kepuasan pelanggan merupakan hasil dari perbandingan antara ekspektasi dan kinerja nyata produk atau jasa. Yang kedua ada service quality theory atau self-qual, di mana kualitas layanan diukur dari dimensi tangibility, reliability, responsive, assurance, dan empati. Yang ketiga ada relationship marketing theory. Ini membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi, kepercayaan, dan nilai tambah. Selanjutnya, kesimpulan komparatif ini dari perbedaan strategi. Berdasarkan teori customer satisfying, service quality, dan relationship marketing, kedua sektor sama-sama membutuhkan komunikasi yang transparan, layanan yang responsif, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Namun, sektor produk teknologi lebih fokus pada inovasi produk dan layanan purna jual. Sedangkan sektor jasa keuangan lebih fokus pada keamanan, transparansi, dan kemudahan akses. Dengan pendekatan teori dan temuan jurnal, strategi peningkatan kepuasan pelanggan dapat disesuaikan dengan karakteristik sektor, namun tetap berlandaskan prinsip kepuasan, kualitas layanan, dan hubungan jangka panjang. Lalu kesimpulan komparatif dari persamaan strategi. Pada kasus konsumen IQO 13, faktor utama yang memengaruhi kepuasan adalah kualitas produk, fitur, harga, dan layanan purna jual. Ketidaksesuaian hasil foto dengan harapan menjadi penyebab utama ketidakpuasan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk, memberikan penjelasan teknis yang jelas, serta memperkuat layanan purna jual dan komunikasi transparan. Sementara itu, pada kasus nasabah Bank BCA, faktor utama yang mempengaruhi kepuasan adalah keamanan, responsivitas, komunikasi, dan kualitas layanan. Nasabah merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan karena dana dibekukan tanpa kejelasan, sehingga bank perlu memberikan penjelasan yang transparan, meningkatkan responsivitas layanan, serta membangun keamanan dan kepercayaan melalui komunikasi yang empatik dan program loyalitas. Selanjutnya, eh, sudah slide yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ini sebagai acuan dalam penelitian saya customer care dalam studi kasus tersebut. Ada 6 dari jurnal eh, penelitian yang eh, menjadi acuan saya dalam mengerjakan tugas manajemen pemasaran ini. Baik, saya sudah sampai ke slide akhir. Eh, yaitu itu saja materi atau teori yang dapat saya sampaikan dalam menangani customer care di beberapa studi kasus. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.